Bahaya tafsiran alegoris atas perumpamaan tentang talenta, Matius 25 ayat 14-30. Oleh Mark Smahin. Talenta sama dengan belas kasihan atau kerahiman Allah. Di bagian ketiga ini kita akan membahas bahwa talenta itu sesungguhnya adalah bentuk belas kasih dan kerahiman Allah. Bagi Anda yang belum menonton video atau mendengarkan podcast bagian 1 dan 2 dapat Anda lihat linknya di deskripsi. Pendekatan eksegesis atau cocokologi memasukkan idenya bahwa kata talenta yang terdapat dalam Matius 25 ayat 14-30 artinya bakat atau uang. Mungkin mereka terpengaruh dengan istilah talent dalam bahasa Inggris yang memang berarti bakat. Kata talenta yang terdapat dalam Matius 25 ayat 14-30 ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan istilah dalam bahasa Inggris talent atau bakat, yang memiliki makna kemampuan atau kemampuan alami. Sesungguhnya kata talenta dalam teks ini menunjukkan satuan ukur atas jumlah uang. Pada awalnya kata talenta memiliki makna jumlah timbangan perak atau emas. Di dalam Perjanjian Lama atau PL, dapat ditemukan istilah-istilah seperti 1 talenta emas, 1 talenta perak atau 1 talenta kuningan. 1 talenta merupakan jumlah uang yang sangat banyak di zaman itu. 1 talenta itu sama dengan pendapatan seorang pekerja selama lebih dari 15 tahun. Sebagai ilustrasi, kalau pada masa kini gaji para pekerja rata-rata 200 juta rupiah per tahun, maka 1 talenta itu nilainya berkisar antara 3-4 miliar rupiah. Ada juga yang menyatakan 1 talenta itu sama dengan 34,2 kilogram emas. Jikalau harga emas pada masa kini Rp950.000 per gram, berarti 1 talenta sama dengan 32.490 juta rupiah. Jadi, kata talenta dalam perumpamaan ini menunjukkan kepada hal besar, sesuatu yang berat dan berbobot, yang dipercayakan kepada setiap orang yang bersedia mengikut Tuhan, yang nilainya sangatlah luar biasa. Pertanyaannya, apakah hal besar, sesuatu yang berat, berbobot dan bernilai tinggi itu dapat dipercayakan Tuhan kepada kita? Saya setuju dengan pendapat Bishop Robert Barron yang menyatakan bahwa talenta dalam perumpamaan ini adalah suatu andil dalam belas kasihan Allah. Sesuatu partisipasi dalam beratnya cinta kasih ilahi, bukan kekayaan atau bakat maupun kemampuan pribadi. Ia menyatakan demikian dengan bersandar pada penafsiran dari seorang profesor Perjanjian Lama bernama Robert Schonstene, yang menyatakan bahwa 1 talenta pada zaman kuno Yahudi adalah sangat berat sehingga 5 talenta adalah luar biasa berat. Bobot atau berat sedemikian mengingatkan pada bobot yang terberat di antara semuanya, dari kata kabot, harfiah, bobot atau beratnya, Allah di dalam bait suci Yerusalem. Karena itu yang paling berat di antara semuanya adalah belas kasihan atau kerahiman Allah. Lebih lanjut lagi, Bishop Robert Barron menyatakan bahwa hamba yang menerima 1 talenta disebut sebagai hamba yang jahat dan malas bukan karena ia tidak pintar dagang, tak bisa berinvestasi atau memutar uang, tetapi karena ia menerima belas kasihan atau kerahiman Allah sebagai hadiah murni untuk dirinya sendiri saja, tidak dibagikan kepada orang lain. Ia menguburnya dalam tanah dalam artian memeluknya erat-erat untuk dirinya sendiri. Pelajaran rohani yang mau disampaikan bahwa sama, belas kasihan atau kerahiman Allah akan menjadi anugerah atau karunia sejauh itu menjadi anugerah dan karunia bagi orang lain.
Ketika kita secara egois menjadikannya sebagai milik kita sendiri, maka tidak lagi menjadi anugerah atau karunia. Dalam menafsir bagian Alkitab ini, sebaiknya kita juga mempertimbangkan alasan atau latar belakang Yesus menuturkan perumpamaan, yaitu untuk mengecam sistem keagamaan Yahudi yang berkembang pada waktu itu. Mereka membayangkan bahwa Allah adalah hakim yang keras, yang memperlakukan orang sesuai dengan pahala yang mereka peroleh melalui ketaatan pada hukum syariat agama. Hal itu menimbulkan ketakutan pada orang-orang dan mencegah mereka tumbuh. Ini terutama mencegah mereka untuk membuka ruang di dalam diri mereka, untuk menerima dan menerima pengalaman baru tentang Tuhan seperti yang disampaikan Yesus. Untuk membantu orang-orang Yahudi memahami hal itu, maka diceritakan kisah tentang talenta yang harus dikembangbiakan, bukan dikubur. Tentang anugerah dan keselamatan dari Allah yang harus dibuka dan disebarkan kepada siapa saja, bukan ditutup dan dikubur dalam lingkungan Yahudi saja. Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan bahwa orang-orang Yahudi pada masa itu memiliki pemahaman yang salah atau gambaran palsu tentang Tuhan Allah. Hal itu membuat mereka mengisolasi diri dari manusia lain, melihat hanya kelompok mereka saja yang diselamatkan. Akibatnya mereka melihat orang lain sebagai kafir. Hal itu tentu saja membunuh persekutuan antar manusia, mengakhiri kegembiraan dan memiskinkan hidup. Mereka disebut sebagai hamba yang jahat dan malas karena tidak mau berbagi belas kasihan atau kerahiman Allah. Untuk video atau podcast selanjutnya dan sebelumnya, dapat dilihat linknya di deskripsi. Mejuah-juah Tuhan Yesus si masu-masu. Terima kasih.